Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali untuk praktikum penentuan konsentrasi hampat minimum. Untuk kemarin kita sudah bahas penentuan konsentrasi hampat minimum dengan metode delusi, yaitu pengenceran tabung. Nah, untuk pertemuan kali ini kita juga akan membahas dengan metode delusi. Tetapi di sini kita menggunakan metode lain, yaitu metode mikrodilusi. Nah, apa sih bedanya antara kemarin pengenceran tabung dan juga yang sekarang yaitu mikrodilusi? Sebenarnya prinsipnya sama, ya prinsipnya sama. Kita melihat nanti kekeruhan dari si well pad yang berisi media, bakteri dan larutan uji sama seperti kemarin. Tetapi bedanya, kalau kemarin kita menggunakan tabung reaksi, untuk sekarang kita menggunakan well pad yang dimana untuk well pad ini kita bisa menggunakan dengan berbagai konsentrasi. Jadi kelebihan dari metode mikrodilusi ini, yang pertama lebih hemat di media, kemudian juga bisa menggunakan berbagai konsentrasi dan juga irit dalam hal media yang dipakai. Nah, apa saja sih yang harus disiapkan untuk metode mikrodilusi ini? Yang pertama, pastinya alat dan bahan ini harus steril, yaitu kita menggunakan well pad, kemudian juga kita menggunakan media cair NB, kemudian kita menggunakan larutan uji di sini amoksisilin sebanyak 1024 ppm, kemudian juga kita menggunakan mikroba uji atau bakteri uji yaitu Escherichia coli, di mana Escherichia coli ini kita sudah samakan untuk kekeruhannya dengan larutan McFarland, di mana sesuai dengan ketentuan bahwa untuk pengujian bakteri itu harus disesuaikan dengan larutan McFarland, sehingga konsentrasi dari si bakteri itu 10 pangkat 7. Nah, untuk langkah pertama seperti biasa kita gunakan dulu teknik aseptis, yaitu semprot meja kerja kita. Setelah tadi kita menyemprotkan alkohol ke area kerja kita tunggu sampai kering. Bisa juga dibantu dengan dilap biar cepat keringnya. Nah, setelah itu kita nyalakan api bunsen, di mana nanti kita akan bekerja di antara dua api bunsen ini supaya kesterilan dari langkah-langkah yang kita kerjakan itu terjamin. Nah, yang perlu teman-teman pahami dan ketahui bahwa si well pad ini tuh sudah dalam keadaan steril. Kita belinya ada yang steril dan tidak steril. Nah, kita ini adalah well pad yang steril. Nah, well pad ini terdiri dari 96 lubangan, ke bawah sebanyak 8 lubang, ke pinggir itu sebanyak 12 lubang. Nah, untuk langkah kerja yang akan kita lakukan, yang pertama kita nanti masukkan media yang tanpa bakteri ke baris yang pertama. Nah, baris pertama ke bawah ini kita masukkan media tanpa bakteri. Nah, setelah itu si media ini kita masukkan bakteri sebanyak 100 mikron, kemudian kita portek dan kita masukkan ke dalam baris kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, 11, dan 12. Berapa? Yaitu sebanyak 100 mikron. Ya, jadi nanti untuk 12 baris ini, baris pertama ke bawah hanya berisi media. Kemudian baris kedua sampai ke-12 itu berisi media plus bakteri. Nah, untuk baris pertama sama kayak pengenceran tabung tadi. Artinya untuk baris pertama ini hanya berisi media untuk kontrol negatif. Nah, untuk baris kedua nanti sebagai kontrol positif. Nah, untuk baris ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, 12 itu nanti ditambahkan larutan uji amoksisilin 1024 ppm. Ya. Nah, kita langsung aja ke langkah yang pertama. Kita masukkan media NB ya yang udah disterilkan sebanyak 100 mikron ya secara aseptis. Ya, kita ambil
mikropipet dan tip yang sudah steril, kemudian ambil medianya. Nah, ini harus teliti ya teman-teman semua untuk mikrodilusi ini. Ambil 100 mikron. Setelah itu kembali dan masukkan ke dalam baris pertama ya teman-teman semua. Nah, ini harus teliti ya, jangan sampai lupa. Kemudian ambil lagi 100 mikron untuk kedua ke bawah. Masukkan lagi. Nah, langkah ini kita lakukan untuk baris pertama ke bawah ya. Baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke 12. Nah, ketika sudah sampai ke kolom nomor 8 ke bawah itu ya, nanti kita berhenti dulu. Setelah itu kita ambil media NB ini untuk dimasukkan suspensi bakteri. Langkah yang tadi kita lakukan itu dilakukan kembali untuk baris pertama, nomor pertama, lubangan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Nah, untuk yang baris kedua nanti perlakuannya berbeda. Untuk baris kedua itu yang pertama kita harus ambil dulu media ini untuk ditambahkan suspensi bakteri. Ya, berapa yang ditambahkan suspensi bakterinya? Yaitu sebanyak 100 mikron. Nah, yang pertama kita ambil dulu tipsnya. Nah, tip yang sudah steril, kemudian ambil suspensi bakteri yang sudah disamakan tadi sama larutan McFarland. Kemudian buka. Nah, ini satu kali ketukan ya teman-teman semua. Kemudian ditutup kembali, disimpan. Kemudian ambil media yang tadi, kemudian dimasukkan. Kemudian buang tipsnya. Nah, setelah itu kita homogenkan ya, biar nanti si bakteri yang kita tambahkan ke dalam media tadi tercampur secara homogen dengan cara diportek ya teman-teman semua. 5-10 detik. Nah, setelah itu kita ambil kembali mikropipet yang tadi, masih sama untuk ininya 100 mikron. Kemudian ambil tipsnya yang steril. Setelah itu ambil 100 mikron. Kemudian masukkan teman-teman semua ke dalam baris nomor 2, kolom baris nomor 2. Langkah tadi dilakukan untuk baris kolom nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Kemudian untuk baris nomor 3 juga sama, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ya, berarti untuk baris pertama ke bawah udah berisi media saja. Untuk baris kedua, ketiga, 4, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 berisi media dan juga bakteri. Ya, langkah selanjutnya kita memasukkan larutan uji. Kita larutan ujinya di sini menggunakan amoksisilin. Nah, untuk pengambilannya yang diambil yaitu 100 mikron. Ya, diambil 100 mikron secara aseptis. Kemudian ditutup kembali larutan ujinya. Ya.
Kemudian masukkan ke dalam lubang nomor 12 teman-teman semua. Nah, ini harus hati-hati ya, nanti takut keluar. Nah, setelah itu kita homogenkan. Bagaimana cara menghomogenkannya? Kita tinggal ambil pakai mikropipet, kemudian keluarkan. Ambil, keluarkan. Ambil, keluarkan sebanyak 3 kali. Ya. Nah, untuk langkah selanjutnya ambil 100 mikron juga dari lubang nomor 12. Kemudian masukkan ke dalam lubang nomor 11. Kemudian dihomogenkan sama, diambil, dikeluarkan sebanyak 3 kali. Kemudian ambil 100 mikron kembali dari nomor 12. Kemudian masukkan ke lubang nomor 10. Kemudian homogenkan, ambil lagi dari 10 ke 9, homogenkan lagi dari 9, ambil lagi ke nomor 8, dari nomor 8 ke nomor 7, homogenkan nomor 7 ke nomor 6, ke nomor 6 ke nomor 5, ke nomor 5 ke nomor 4, kemudian homogenkan kembali nomor 4 ke nomor 3. Ketika sudah sampai nomor 3, ambil kembali 100 mikron. Nah, kemudian ini tidak dimasukkan ke dalam lubang nomor 2. Kenapa? Karena nomor 2 itu sebagai kontrol positif. Nah, ini dibuang ya teman-teman semua. Nah, kemudian dibuang juga ketika tadi kita sudah membuang sebanyak 100 mikron. Nah, di sini kita kan tadi menggunakan larutan uji amoksisilin 1024. Nah, otomatis di tabung atau lubangan nomor 12 ini tidak 1024 teman-teman semua. Kalau kita menggunakan pengenceran, maka di tabung atau lubang nomor 12 itu sebanyak 512. Kemudian ke lubang nomor 11 itu nanti beda lagi, bukan lagi 512. Kemudian ke 10 juga bukan lagi 512. Nah, itu diharapkan dengan tadi pengenceran yang dilakukan secara bertingkat, itu di lubang nomor 3 dihasilkan 1 ppm. Dari mana? Kalau misalkan teman-teman semua melakukan proses pengenceran, maka di tabung atau lubang nomor 3 itu akan 1 ppm. Nah, bagaimana untuk baris nomor kedua ke samping, ketiga ke samping, keempat ke samping, kelima ke samping? Sama seperti yang tadi kita demonstrasikan di awal. Nah, ketika sudah memasukkan larutan uji secara pengenceran bertingkat seperti tadi, sudah semua nih dari baris pertama ke samping sampai 12 ke samping, maka langkah selanjutnya kita lakukan yang namanya inkubasi. Nah, setelah kita melakukan berbagai prosedural tadi dari awal, mulai dari memasukkan media untuk baris pertama ke bawah, kemudian memasukkan media plus bakteri ke baris kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-12, kemudian memasukkan larutan uji ke lubang nomor 12 ke pinggir secara pengenceran bertingkat. Satu tahap lagi yaitu kita inkubasi si well plate ini ke dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Untuk langkah selanjutnya kita akan pengamatan di besok harinya. Untuk praktikum kali ini kita cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.